Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Januari, dokter gizi klinik, dosen di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut ini video pengukuran tebal lipatan kulit dalam penentuan status gizi. Video ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan pengukuran tebal lipatan kulit serta dapat menentukan status gizi berdasarkan tebal lipatan kulit. Keterampilan mengukur tebal lipatan kulit dalam menentukan status gizi secara antropometrik. Tujuan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Melakukan persiapan alat. 2. Dapat mengetahui tempat-tempat pengukuran tebal lipatan kulit dengan benar. 3. Dapat melakukan pengukuran tebal lipatan kulit dengan benar. 4. Dapat mengetahui estimasi persen total lemak tubuh dari hasil penjumlahan pengukuran tebal lipatan kulit. 5. Dapat mengetahui rumus penentuan persen lemak tubuh dari hasil pengukuran tebal lipatan kulit. Dan 6. Dapat mengetahui penilaian status gizi dari pengukuran tebal lipatan kulit. Indikasi pengukuran tebal lipatan kulit antara lain pada penderita dewasa yang kekurangan gizi dan pada penderita dewasa yang kelebihan gizi. Alat yang digunakan: skin fold caliper, meteran, kalkulator, pulpen. Keterampilan pengukuran tebal lipatan kulit dan penentuan status gizi dan cara antropometrik. Pertama-tama kita mempersiapkan alat yang akan digunakan. Yang pertama, skin fold caliper. Pastikan berada jarum menunjukkan di angka 0. Ya. Kemudian kedua, meteran. Ketiga, pulpen. Setelah mempersiapkan alat, kita mempersiapkan pasien. Pertama-tama, mempersilahkan pasien duduk, kemudian menyapa pasien dengan ramah. Kita memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat pagi, Pak. Ya, perkenalkan, saya Dr. Rima yang bertugas hari ini. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Pak Arsyad. Umur tak berapa? 30 tahun. Apa pekerjaan tak? Petani. Baik, keluhannya apa, Pak? Oh, Bapak ingin mengetahui status gizi Bapak ya? Nah, baik. Jadi, untuk menilai status gizi di sini, salah satunya adalah cara dengan mengukur tebal lipatan kulit Bapak. Oke. Nah, nanti ada beberapa tempat di mana saya akan mengukur tebal lipatan kulit Bapak. Di sini saya bisa mengetahui persentasi lemak tubuh yang ada pada tubuh Bapak. Nah, di situ kita bisa menentukan status gizi Bapak. Ya, apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Nah, baik Bapak, kita akan melakukan pemeriksaannya. Silahkan. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita harus melakukan cuci tangan rutin. Keterampilan pengukuran tebal lipatan kulit berada pada 4 lokasi. Yang pertama, pada subscapula. Yang kedua, pada suprailiaka. Yang ketiga, tricep. Dan yang keempat, bicep. Baik, pertama kita akan melakukan pemeriksaan tebal lipatan kulit pada daerah subscapula. Pada daerah subscapula, arah diagonal dengan sudut 45 derajat sepanjang garis cleavage tepat di bawah scapula dengan menarik kulit dan jaringan subkutan menunjuk pada jarak sekitar 6-8 cm. Kemudian kita gunakan skin fold caliper. Catat hasilnya. Lokasi kedua pada daerah suprailiaka. Kita tentukan iliaka pasien. Ya. Iliaka. Ini di atas krista iliaka. Kemudian menarik, ambil lipatan kulit secara horizontal di atas suprailiaka sepanjang sekitar
6-8 cm dengan mengambil lapisan kulit dan jaringan subkutan. Jepit dengan arah lipatan horizontal, kemudian kita jepit dengan kaliper. Oke, catat hasilnya. Untuk pengukuran tebal lipatan kulit pada bisep dan trisep dilakukan pada lengan pasien yang tidak aktif. Jadi bila pasien aktif menggunakan tangan kanan, maka kita melakukan pemeriksaan di lengan kiri. Baik, pasien aktif menggunakan tangan kanan, maka yang kita lakukan pemeriksaan adalah lengan kirinya. Baik, untuk pertama ada trisep, minta pasien untuk membentuk arah 90 derajat. Kemudian kita mengukur dari prosesus akromion dengan menggunakan meterat sehingga ke batas inferior dan prosesus olecranon. Diukur pada bagian lateral, kemudian kita ambil titik tengahnya, beri tanda 38/19. Oke. Setelah kita beri tanda, ambil lipatan kulit dengan arah vertikal sepanjang 6-8 cm. Ambil jaringan kulit dan jaringan subkutan, jepit dengan kaliper. Oke, setelah trisep, kita melakukan pemeriksaan tebal lipatan kulit di lokasi keempat, yaitu bisep. Pada bisep, yaitu lipatan kulit diambil dengan arah vertikal di atas bisep brachii yang sejajar dengan trisep. Dengan menarik kulit dan jaringan subkutan pada jarak 6-8 cm dan antara ibu jari dan jari telunjuk secara vertikal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan, kita melakukan kembali cuci tangan rutin. Dalam menentukan status gizi dan persen lemak tubuh, kita harus menjumlahkan dari hasil pengukuran tebal lipatan kulit dari 4 lokasi pengukuran: subscapula, suprailiaka, trisep, dan bisep. Seperti pada pasien ini, dari total keempat lokasi pengukuran tebal lipatan kulit diperoleh 28 mm. Kemudian kita melihat dari acuan lokasi tebal lipatan kulit. Seperti pada pasien ini, apabila didapatkan 28 mm, maka kita masukkan ke dalam acuan. Acuan melihat dari persentil yang rendah dan persentil yang tinggi. Jadi untuk estimasi 30 tahun dengan tebal lipatan kulit 25 mm sesuai dengan acuan adalah 14,2% dan tebal lipatan kulit untuk 30 mm sebesar persen lemak tubuhnya 16,2%. Nah, untuk mendapatkan persen lemak tubuh pada pasien dengan tebal lipatan kulit total 28 mm, maka kita masukkan ke dalam rumus yang setelah ada disediakan. Tidak peroleh persen lemak tubuh pada pasien 15,4%, maka kemudian setelah itu kita melihat dari interpretasi persen lemak tubuh untuk tebal lipatan kulit, di mana dengan hasil 15,4% ini didapatkan bahwa hasilnya adalah status gizi yang optimal atau baik. Langkah terakhir, menjelaskan ke pasien hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Bapak, setelah melakukan pemeriksaan tebal lipatan kulit Bapak di 4 lokasi tadi, setelah saya melakukan perhitungan, dapatkan persen lemak tubuh Bapak itu sebesar 15,4%, di mana untuk usia Bapak yang laki-laki dengan usia 30 tahun, dengan persen lemak tubuh 15,4%, status gizinya adalah status gizi yang baik, persen lemak tubuhnya optimal. Jadi status gizi Bapak baik, persen lemak tubuhnya juga dalam kondisi yang optimal, ya Bapak bisa pertahankan pola makan dan aktivitasnya saat ini. Ya, terima kasih Bapak. Demikian dari video pembelajaran ini.
Semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.